Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang komunikasi generasi digital. Sedikit saya mau sampaikan bahwa ini masih ada hubungan dengan tema bulan ini. Temanya keluarga, godly character building, pembentukan karakter yang seperti Kristus. Dan dalam tema ini, komunikasi generasi digital, kita ambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Kenapa yang dipakai Ulangan 6? Kita lihat sama-sama. Ini adalah gambaran sedikit tentang Ulangan. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, di kiri atas itu adalah gambaran bagaimana bangsa Israel setelah 400 tahun di tanah Mesir, di tanah perbudakan, akhirnya Tuhan bebaskan. Lewat serangkaian mujizat, tulah-tulah, mereka dibebaskan. Mereka keluar dari Mesir, mereka menuju tanah perjanjian. Mereka mendapat serangkaian aturan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan di pegunungan Sinai. Tapi sayang dalam perjalanan, kalau Bapak Ibu lihat baca di kitab Keluaran, ternyata banyak yang mereka akhirnya tidak dengar-dengaran, tidak mentaati, memberontak, tidak setia, imannya goyah. Akibatnya apa? Kalau Bapak lihat di tengah itu ada nisan, RIP. Seluruh generasi, angkatan, generasi keluaran yang keluar dari Mesir mati semua di padang pasir karena pemberontakan mereka. Cuma 3 orang yang bisa hidup sampai ke menjelang masuk, yaitu Musa, Yosua, dan Kaleb. Jadi ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, itu adalah generasi baru. Generasi baru yang istilahnya perlu dipanggil kembali untuk setia pada perjanjian. Itu tema Ulangan, kitab Ulangan. Dan hari ini kita belajar tentang komunikasi generasi digital. Artinya kitalah generasi yang Tuhan ingin belajar lagi kembali kepada peraturan firman Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke kehidupan yang sesuai dengan janji Tuhan. Kita lihat di Mazmur 75 ayat 5-8. Kita bisa lihat di layar. Saya bacakan. Mazmur 78 ayat 5-8. Kepada bangsa Israel ia memberi hukumnya, dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkan kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikutnya mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Ayat 7. Dengan demikian mereka juga akan menaruh harapannya kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatannya, tetapi selalu taat pada perintahnya. Supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka yang suka memberontak dan mendurhaka. Angkatan yang goyah imannya dan tidak setia kepada Allah. Ini diambil dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Kalau Bapak Ibu lihat ada warna-warna, saya sampaikan sedikit. Bahwa kitab Ulangan itu bisa digambarkan dengan satu ayat ini. Bagaimana Musa mencoba mengulang kembali hukum-hukum yang telah disampaikan Tuhan, perintah yang disampaikan Tuhan di pegunungan Sinai kepada generasi baru. Dan di sini dilihat ada 3 generasi digambarkan. Satu Romawi, nenek moyang mengajarkan kepada mereka, itu generasi pertama. Supaya angkatan berikut mengenalnya, anak-anak mereka, itu generasi kedua. Disampaikan lagi, meneruskan ke generasi. Jadi ada generasi ke generasi. Di sini Musa ingin menanamkan bahwa firman Tuhan harus disampaikan dari satu generasi ke generasi lain. Kalau tidak disampaikan, efeknya apa? Akan hilang satu generasi. Dan apa yang disampaikan kita bisa lihat. Yang warna biru ya, di situ ada menaruh harapan. Tujuannya supaya bangsa generasi baru itu menaruh harapan. Bayangin kalau Bapak Ibu tinggal di padang gurun, tidak bisa lihat apa ke sana, kemari, utara, barat, selatan cuma pasir. Perlu ditanamkan bahwa ada pengharapan pada Allah. Mereka tidak melakukan perbuatannya. Perbuatan yang mana? Waktu Mesir, bagaimana mereka 400 tahun dijajah, hanya karena mukjizat Tuhan mereka bisa dibebaskan. Tujuannya supaya mereka selalu taat pada perintahnya dan tidak seperti nenek moyangnya. Jadi diajarkan dulu itu, bapak kamu, mungkin mereka pernah lihat bagaimana ayah mereka, kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Musa bicara gini, ini ada 3 generasi. Musa yang waktu itu umurnya sekitar 120 tahun. Yosua dan Kaleb perkiraannya sekitar 80, dan generasi yang baru ini semua 40 tahun ke bawah. Kenapa saya 40 tahun? Kenapa mereka hidup cuma 40 tahun di padang pasir, cukup lama, dan itu generasi baru.
Generasi baru itu harus diingatkan. Dulunya bagaimana? Bagaimana orang tua mereka? Di bagian bawah kita lihat bahwa generasi ayah mereka, orang tua mereka itu memberontak, mendurhaka, goyah imannya dan tidak setia. Makanya Musa ajarkan ulang. Kenapa dia perlu ajarkan? Karena dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia cuma bisa sampai ujung. Jadi ulangan ini, kitab ulangan ini adalah 1 bulan terakhir sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa cuma menyampaikan istilah pesan-pesan terakhir. Mengingatkan pengajaran yang terakhir. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang komunikasi. Kalau Bapak Ibu belajar tentang komunikasi, komunikasi tentu ada pertama sender. Sender itu apa? Pengirim berita, pengirim pesan. Dia menyampaikan apa? Dia menyampaikan message atau pesan. Dengan menggunakan media, apapun media. Kalau sekarang kita bicara lewat, saya berkomunikasi dengan suara. Tapi juga dibantu dengan apa? Ada sound system supaya suaranya keras. Ada juga layar dengan menggunakan PowerPoint. Supaya apa? Supaya jelas semuanya. Bukan cuma dengar dan lihat. Tujuannya apa? Supaya pendengar, penerima pesan bisa nangkap. Problemnya adalah ada noise. Noise itu kalau mungkin buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, bisa saja sinyal internet yang terganggu. Bisa aja tiba-tiba ada tamu ketok-ketok. Mau nggak mau mesti dibuka. Akibatnya kita miss informasi yang disampaikan. Atau misalnya apa? Macam-macam hal. Mungkin keluarga yang mesti punya bayi tiba-tiba anaknya nangis. Itu juga noise. Mengganggu sehingga pesannya tidak sampai secara sempurna. Kalau di gereja bisa juga. Mungkin Bapak Ibu ada di gereja tapi ada noise. Misalnya apa? Mungkin hati Bapak Ibu nggak di rumah, nggak di gereja. Kenapa? Terlalu banyak masalah, tantangan hidup yang memenuhi pikiran kita. Jadi setiap dalam komunikasi pesan yang disampaikan oleh pengirim sender sampai ke receiver menggunakan media itu hanya bisa sampai secara baik kalau noise gangguan itu dihilangkan. Tentunya kalau kita sudah terima berita, penerima berita akan menjadi pengirim. Dia memberikan apa? Umpan balik. Umpan balik feedback kepada receiver. Supaya apa? Supaya mereka mengerti. Gitu. Kita akan lihat lebih maju, lebih dalam. Kita akan lihat tentang sender dan receiver. Bicara tentang pengirim berita dan penerima berita. Ini kita masuk yang namanya generasi digital. Generasi digital itu kalau dilihat ada 5 rangkaian. Ada baby boomer yang lahir tahun 45 sampai 60. Kemudian ada generation X 61 sampai 80. Generasi Y atau milenial, generasi yang lahir dari 81 sampai 95. Dan generasi Z yang lahir 96 sampai 2010. Generasi Alpha yang lahir 2011 sampai sekarang. Saya sebut ini generasi digital. Kenapa? Semuanya tersangkut dengan digital. Teknologi digital, teknologi informasi. Hanya bedanya adalah masing-masing punya cara sendiri berhubung dengan teknologi informasi dengan perangkat digital. Kalau kita lihat baby boomers, awalnya mereka cuma hanya kenal mungkin televisi. Orang-orang yang lahir 45 sampai 60. Tapi kenapa karena dia hidup sampai sekarang mau nggak mau dia lihat, waduh, TV nggak cuma pencet-pencet sekarang, musik ada lagi yang lain. Ternyata sekarang kita nggak bisa ketemu dengan keluarga kita. Berarti dia mesti belajar apa? Belajar dengan handphonenya. Handphone bisa berkomunikasi. Nggak cuma pencet nomor, tapi juga harus bisa ngetik. Bisa pakai Zoom biar bisa berinteraksi. Kita lihat generation X, digital immigrant. Artinya apa? Orang yang awalnya nggak awam, nggak ngerti, pendatang, nggak ngerti tentang digital, tapi bercoba belajar. Generasi Y dan generasi Z itulah generasi yang benar-benar hidupnya dari digital. Jadi kalau mereka apa-apa, semua pakai handphone. Mungkin kalau generasi Y dan Z dibawa ke camping, ke gunung, dia bingung gitu. Ini mau bikin apa? Arah jalan kemana? Kenapa? Mereka kalau mau cari arah, buka Google Map. Kalau disuruh hutan, suruh pakai kompas nggak bisa. Itulah ya. Perbedaan generasi membuat kadang-kadang komunikasi agak susah. Makanya ada orang sering bilang, orang tua saya nggak mengenal saya, atau orang tua bicara, saya bicara sama anak saya kok mereka nggak ngerti. Ada generation gap. Nggak gampang itu, makanya semua harus saling belajar, saling menerima. Kita lihat berikutnya adalah feedback. Di dalam komunikasi, ada namanya tingkatan dalam komunikasi. Yang pertama mungkin salam. Paling bawah itu salam. Salam adalah kalau kita ketemu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Balasnya hanya, istilahnya saya adalah tingkatnya dasar, dangkal. Cuma
membalas. Simple. Kemudian berlalu begitu saja. Ada tingkatan berikutnya lagi adalah keadaan. Keadaan ini terjadi misalnya ketika Bapak mungkin di gereja, mau masuk gereja tetap mesti ngantri. Ngantri apa? Ngantri cuci tangan, ngantri absen, atau ke ATM ada ngantri, semua banyak. Ketika kita ngantri itu ada satu kondisi di mana ngapain kita nunggu ya? Pasti kita ajak bicara orang lain. Bicaranya pasti lebih dalam dong. Apa kabar, bagaimana pekerjaan, bagaimana usaha, anaknya udah usia berapa, lebih dalam lagi. Kemudian tingkat berikutnya adalah opini. Opini terjadi apa? Ketika dalam pekerjaan, dalam usaha. Di situ kita mulai ada diskusi, tanya jawab, saya mengutarakan pendapat, mungkin yang lain terima, mungkin ada sanggahan, itu opini, lebih dalam lagi. Yang lebih dalam lagi, yang lebih tinggi lagi adalah perasaan dan keterbukaan. Itu terjadi di mana? Bisa di dalam keluarga, bisa di dalam komunitas. Komunitas kecil, kelompok kecil, atau pendalaman Alkitab, apapun itu. Di situ komunikasi lebih intens. Ketika kita berbagi, kita akan mendapat umpan balik. Ketika kita berbicara, ada orang lain yang menguatkan kita. Itu feedback. Nah, sedikit saya mau sebelum lanjut. Kalau kita dengan ibadah seperti ini, umpan baliknya apa? Ini kan lebih banyak satu arah ya. Saya mau sampaikan beberapa, yang mungkin ide buat Bapak bahwa feedback itu diperlukan ketika komunikasi. Supaya apa? Tanda kita memberikan feedback, artinya kita ngerti apa yang disampaikan. Kalau mungkin yang di rumah tidak mendapat buletin ya. Buletinnya semuanya. Tapi kalau di gereja mungkin ada buletin. Di halaman mendekati hari terakhir ada satu halaman kosong. Di sini tulis catatan khotbah. Catatan khotbah disediakan supaya apa? Supaya ketika ada kita komunikasi, ada feedback. Feedback apa? Catat. Cara belajar yang baik adalah bukan cuma mendengar, melihat, tapi juga mencatat. Bahkan lebih advance lagi kalau kita melakukan. Tentu kita nggak bisa lakukan di sini, kita lakukan setelah pulang di gereja. Itulah bentuk feedback. Atau kalau mungkin di rumah. Caranya gimana ya? Sederhana saja. Kalau Bapak menggunakan laptop atau menggunakan handphone, melihat ibadah ini, ada yang nama pencet print screen atau rekam layar. Saya salah satu yang suka bahkan ketika lagi ikut ibadah online, saya buka saya punya handphone, saya lihat layar di depan, pengkhotbah menampilkan di YouTube, saya pencet rekam print screen. Tujuannya apa? Saya catat apa? Saya nggak perlu nyatat lagi. Walaupun kadang-kadang saya bawa buku catatan buat catatan khotbah, tapi dengan handphone semua layar di depan sini bisa dicatat. Itulah bentuk feedback yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi bukan cuma bisa catat di buletin, bisa juga di handphone saudara dengan print screen. Rekam layar. Berikutnya tentu bisa dikumpulin menjadi file untuk kita catatan ulang. Itulah bentuk-bentuk feedback. Kenapa saya perlu bahas ini? Supaya Bapak Ibu tahu ketika kita belajar dalam generasi digital, kita nggak bisa belajar cuma menulis, mencatat. Kita juga belajar mengumpulkan apa yang kita pelajari. Kenapa? Kalau kita belajar hari ini, mungkin minggu depan lupa. Tapi kalau kita punya catatan, apapun itu bentuknya, Tuhan akan ingatkan kembali. Itu gunanya Roh Kudus. Penolong menghibur kita, mengingatkan apa yang telah kita dengar. Berikutnya kita masuk ke media. Apa media yang sekarang ini digunakan untuk menyampaikan pengajaran Alkitab? Untuk belajar. Otomatis tentu Alkitab. Tapi saya sampaikan ada satu ide adalah mungkin Bapak Ibu pernah dengar Badeno. Badeno itu apa? Kita lihat di bawah ba itu ada gambar kitab, itu baca. D itu di bawahnya kuping, itu dengar. No itu di bawahnya ada gambar mata, nonton. Jadi ketika kita membangun komunikasi generasi digital, kita berbicara dengan anak kita berbicara dengan rekan sejawat kita bisa menggunakan apapun. Salah satunya kita belajar Alkitab adalah Badeno. Baca Alkitab yang kita baca, atau kita juga bisa dengar. Dengar ayat yang kita baca. Mungkin sedikit saya kasih gambar ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Itu sedikit contoh bahwa, mati ini. Oke, gimana matinya ya? Oke. Itu sama-sama. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita bisa baca, kita bisa dengar. Bahkan kita bisa nonton.
Lebih apa? Lebih nangkep apa yang kita pelajari. Sedikit mungkin buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya orang tua di rumah atau baca saja sudah susah. Jangan itu menjadi halangan buat mereka mendengar firman Tuhan. Sekarang ada nama Alkitab Suara. Ini juga salah satunya. D, dengar Alkitab. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu ada yang bacain. Tinggal dipencet. Dibanding dengar berita-berita di TV yang kadang-kadang membuat kita goyah iman kita. Sebaiknya kita dengar Alkitab. Salah satu masukan buat kita. Berikutnya. Ini adalah, kalau kita lihat ini semua gambar. Tapi sebenarnya ini adalah satu video singkat. Menjelaskan tentang ulangan. Kalau Bapak mau lebih dalam lagi, lihat di bawahnya. Bible Project Indonesia, bahasa Indonesia. Dari Kejadian sampai Wahyu ada. Bapak Ibu mau belajar Alkitab, dikasih tahu, oh Kejadian ini pembagiannya bagaimana, temanya apa. Dari sini kita bisa bantu apa? Bisa bantu anak kita belajar. Kitab-kitab yang susah, Yesaya, Yeremia, digambarkan. Oh kayak begini tuh, kehidupan di Alkitab seperti apa. Berikutnya, ini lebih canggih lagi. Kalau Bapak lihat Ibu di sebelah kiri atas itu ada komik titik up. Jangan cuma penuhi handphone kita dengan cuma games online atau marketplace. Isi juga ini, komik app. Saya usulkan kalau misalnya Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu masih suka baca komik atau tidak, tapi saya mau sampaikan satu hal. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang kreatif bisa gunakan ini. Gambar yang 4 di depan itu adalah contoh komiknya. Komik ini adalah benar-benar ada di handphone. Bisa dilihat gambar. Kalau Bapak Ibu pernah sekali-sekali ke Gramedia, pernah lihat nggak yang di daerah komik itu? Kadang-kadang bukan cuma anak muda, orang tua pun kadang senang. Kenapa? Lihat gambar. Itu cara kita belajar Alkitab. Satu lagi, media yang digunakan untuk kita belajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada generasi adalah ini. YouTube GB Petamburan. Kalau dulu-dulu kita tahu PBS cuma dilakukan 1 kali seminggu, setelah lewat hilang begitu saja. Kenapa? Kita nggak tahu materinya. Kenapa? Cuma pembicara dan peserta saja yang tahu. Tapi tahun ini kita bisa lihat di zaman pandemi ini kita belajar. Apa? Petamburan Bible Course ada di YouTube. YouTube-nya GB Petamburan. Ada 32 materi sampai saat ini. Semua bisa dilihat. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu terpicu untuk, oh iya ya, saya bisa belajar Alkitab ya. Sesuai dengan waktu saudara. Karakter, godly karakter building itu harus dari kita sendiri. Ingin belajar. Bukan cuma kita yang belajar, tapi kita juga ajarkan ke generasi yang lain. Kalau orang tua ke anak, kakek ke anak, ke cucu, atau ke rekan sama-sama generasi muda, sampaikan. Kita bisa belajar menggunakan media digital yang disediakan saat ini. Mungkin yang lebih canggih lagi ini, Zoom. Mungkin Bapak pikir Zoom. Kalau YouTube, semua cuma satu arah. Kalau Zoom bisa interaksi. Kalau Bapak Ibu tahu di dalam Zoom itu, saya kasih kotak kuning di bawah, ada tulisan breakout room. Jadi di dalam sesi utama ada bisa sesi-sesi kecil. Tujuannya apa? Supaya mungkin apa? Ada sharing kelompok. Ada mau istilahnya dua berkelompok, 2-3 orang. Bisa dikeluarkan dari orang mungkin yang hadir 50 orang, 5 orang kumpul. Saya mau sampaikan begini. Ketika awalnya kita tahu WBI dulu kan pakai YouTube apa segala macam. Pernah dia pakai Zoom. Kebetulan saya sedang membuka buat ibu mertua saya. Ibadah kita tahu hari Jumat jam 10. Memang sih mulai jam 10. Tahu nggak Bapak, 10 menit pertama itu terjadi apa? Semua kangen pengen ngomong. Semua bicara di YouTube, apa kabar, gimana di rumah, bagaimana, oh yang sakit itu gimana? Di situ saya mau kasih tanda bahwa semua orang butuh interaksi, komunikasi. Saya bukan mempromosikan Zoom, tapi Tuhan memberikan saat ini adalah teknologi buat kita berinteraksi. Zoom ini udah dipakai oleh teens, Arrow, remaja kita untuk ibadah. Ada ibadah utama, ada ibadah di kelompok. Ibadah kelompok ini tidak mengganggu kelompok lain, bisa dibagi-bagi. Itu teknologinya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke intinya. Message-nya apa sebenarnya yang perlu disampaikan kepada generasi berikutnya. Kalau kita menyampaikan satu message seperti pesan yang disampaikan oleh Musa. Musa menggunakan 3 bagian. Pas,
Masa lalu, now, kejadiannya, dan future, masa depannya. Past adalah bagaimana orang tua mereka. Ketika Musa menyampaikan kepada generasi baru, Musa gambarkan orang tua mereka itu gimana dulunya. Kita lihat di sini ya. Ulangan 6 ayat 21b sampai 23. Saya bacakan secara cepat. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan bawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Saya jabarkan secara cepat. Musa kasih tahu dulunya gimana. Dulunya mereka tuh generasi yang diperbudak. Tapi Tuhan bebaskan. Tuhan bawa keluar. Tuhan buat tanda mujizat. Bahkan Tuhan janjikan ada negeri perjanjian yang bagus. Itu juga yang harus kita komunikasikan kepada generasi berikutnya. Orang tua ke anak, kakek ke anak, ke cucu. Kita generasi muda sampaikan ke teman-teman kita. Bahwa masa lalu kita mungkin rusak. Mungkin banyak kesusahan, banyak tantangan. Tapi Tuhan pulihkan. Musa menyampaikan itu. Orang tua mereka dulu adalah generasi budak. Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan dengan mujizatnya dan dijanjikan hal yang baru. Musa bukan cuma ngomong masa lalunya, dia juga ngomong masa depannya. Kita lihat di Ulangan 6 ayat 10 sampai 11, ini tentang masa depan yang akan dihadapi oleh generasi baru ini. Saya bacakan secara cepat. Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk negeri yang dijanjikan, mereka belum, itu masih di depan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, apabila engkau sudah makan dan sudah menjadi kenyang. Di sini Musa menggambarkan, kalau kamu hidup sesuai peraturan dan kehendak Tuhan, kamu akan capai sesuatu di depan. Musa bilang begini, ini baru tentang tanahnya. Kota-kota yang besar, yang baik, yang kau dirikan. Rumah-rumah yang penuh, udah ada isi barangnya. Istilahnya kalau apartemen fully furnished, udah ada barangnya semua. Sumur-sumur yang tidak perlu digali, udah tersedia. Kebun-kebun yang ada, yang tinggal memetik saja. Itu adalah masa depan dari generasi yang ulangan ini. Yang akan mereka hadapi tahun-tahun berikutnya. Tapi tentu harus melakukan apa yang sekarang. Yaitu kehendak peraturan Tuhan. Itu mengenai tanah. Ini mengenai orangnya sekarang. Kita lihat di Ulangan 6 ayat 2-3. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan padamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kalau tadi gambaran tentang tanahnya yang baik, sekarang tentang orangnya. Tuhan katakan bahwa kalau engkau melakukan kehendak Tuhan pada saat ini, di masa depan kehidupanmu apa? Engkau akan hidup akan takut akan Tuhan. Engkau akan berpegang pada segala ketetapan Tuhan. Umurmu akan lanjut. Kenapa perlu ditekankan umurnya lanjut? Karena generasi kakek mereka, nenek moyang mereka yang di padang gurun itu, semuanya mati. Tidak ada yang di atas 40 tahun yang masuk tanah perjanjian. Cuma Yosua dan Kaleb. Musa pun ada harus mati. Tidak masuk tanah perjanjian. Makanya engkau akan lanjut umurmu. Baik keadaanmu. Kamu menjadi sangat banyak bisa berketurunan di negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu janji Tuhan buat mereka. Tapi ada syaratnya. Mereka harus belajar. Lakukan sesuatu. Ini gambarnya. Ketika mereka masa lalu keluar dari Mesir. Tapi sebelum mereka masuk tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tuhan sudah janjikan tanahnya seperti apa. Orangnya seperti apa. Mereka harus melakukan 3 hal. Now, sekarang ini. Mereka harus mulai melakukannya. Yang pertama, dengarlah dan lakukanlah. Ulangan 6 ayat 1-3.
Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah orang Israel, lakukanlah dengan setia. Dengarlah dan lakukanlah. Dengarlah, kalau kita lihat ada imbuhan lah, itu menguatkan, menegaskan, dan mengeraskan. Artinya bukan cuma dengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan istilahnya orang sekarang, tapi dengar dengan seksama. Dan setelah dengar, lakukan respon. Dengarlah, itu dengar dan memberikan respon. Kita dengar khotbah dan kita memberikan feedback. Apa? Catat, dengar, pulang ke rumah saya lakukan. Untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya. Tujuannya supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Intinya semua ini apa? Taat. Dengarlah, lakukanlah, ini taat. Bagaimana kita melakukannya dengan lakukanlah? Ini ada satu prinsip yang biasa dilakukan di pemuridan. Kalau kita mau orang lain dengar dan melakukannya, yang pertama adalah kita membicarakannya. Kalau kita mau anak-anak kita, orang tua mau anak-anaknya mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan, yang pertama harus kita bicarakan. Ada waktu khusus untuk kita membaca firman Tuhan sama-sama. Di tempat usaha bekerja pun begitu. Kalau kita mau orang lain mengikuti mau kita, adain rapat dulu, dijabarkan. Kita akan lakukan ini. Dan biasanya berikutnya, saya melakukannya, Anda mengamati. I do it, you watch it. Ini yang disebut teladan. Kita lakukan dulu bagian kita, kita berbuat. Kita ngajar anak kita buat berdoa, kita berdua berdoa. Kita mengajar anak kita membaca kitab, kita duluan membaca kitab. Begitu juga teman-teman, generasi muda. Kalau teman-teman mau jadi terang buat generasi yang lain, membantu generasi ini supaya tidak terhilang, jadilah teladan buat teman-teman kita. Kalau teman-teman lain hanya membuang waktu untuk segala macam hal yang tidak penting, kita tahu prioritas kita. Kita lihat berikutnya. Kita melakukannya sama-sama, we do it together. Kalau orang melakukan sama tentu ringan kan? Kenapa? Ada yang temenin melakukannya. Berikutnya, Anda melakukan, saya mengamati. You do it, I watch it. Kenapa? Ketika udah sama dia percaya, oke, saya lakukan. Ketika saya mengajar anak saya berdoa, pertama saya kasih contoh. Berikutnya, saya biarkan dia yang berdoa. Lama-lama lancar. Kenapa? Karena ada teladan. Tapi kita perlu langkah berikutnya. Saya perlu meneguhkannya. Oh, kamu udah melakukan dengan baik. Teruskan itu. Hal itu baik. Lanjutkan itu. Tujuan yang terakhir ini. Anda melakukannya dengan orang lain. Estafet. Setelah kita mengajarkan pada generasi bawah kita akan melanjutkan kepada generasi berikutnya. Itu yang Musa ingin lakukan. Supaya ketika Musa tidak masuk tanah perjanjian, tapi generasi baru, generasi ulangan yang masuk tanah perjanjian, kenal Tuhan, tahu segala macam karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu lihat, ulangan itu yang Musa lakukan, lihat kitab Yosua seperti apa. Kemenangan demi kemenangan bagaimana mereka hidup mengandalkan Tuhan. Bayangkan, Yeriko kota begitu besar, dikalahkan dengan apa? Dengan puji-pujian saja. Banyak begitu istilahnya penghuni-penghuni dari tanah perjanjian akhirnya dikalahkan apa? Cuma dengan apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu kitab Yosua. Tapi sayangnya kalau Bapak Ibu lihat kitab Hakim, mereka jatuh lagi. Jatuh bangun dengan dosa. Jadi di sini kita dengar, lakukanlah. Pertama lakukan teladan. Kita buat, orang lihat, kita lakukan sama-sama, kemudian kita biarkan mereka melakukannya. Kita lihat yang berikutnya, perhatikan. Perhatikan di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan itu dengan bukan cuma mata, mulut, telinga, dan lakukan. Haruslah engkau pertama mengajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau membangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Diperhatikan kita belajar ada beberapa hal, ada 4. Yang pertama,
Mengerjakannya berulang-ulang. Ini kita bisa berepetisi. Mengapa Bapak Ibu selalu mengajarkan anak, oke, belajar lagi. Tujuannya apa? Repetition is the mother of skill. Kalau kita mau belajar motor atau sepeda, kita harus latihan terus. Nggak mungkin sebentar langsung bisa, enggak. Ada waktu, proses sehingga kita bisa mahir naik sepeda. Begitu juga kita belajar mobil, begitu juga. Ketika kita sekolah pun seperti itu. Ketika seorang anak belajar bahasa Indonesia, mulai dengan satu kata, dia cuma bisa ngomong begitu. Tapi lama-lama setelah tambah umur, dia ngomong satu kalimat, lama-lama nyocos, makin bawel. Itu apa? Latihan. Repetition is a mother skill. Kita bisa alih sesuatu kalau kita mengulang. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak mengajarkan kebenaran firman Tuhan berulang-ulang, anak kita nggak akan tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat yang kedua, membicarakannya. Discussion. Di mana kita membicarakannya? Ketika saat teduh. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk saat teduh itu bersama-sama. Bisa juga kalau sendiri-sendiri. Tapi dengan bersama-sama akan timbul pertanyaan. Di mana kita bisa saling diskusi, memberi masukan buat anak-anak kita. Bahan saat teduh dari mana? Pakailah yang dibulutin. Udah ada kan? Tiap hari ada, dibahas. Dari situ orang tua bisa sharing. Dulu waktu papa, mama masih ketika remaja di usia ini, saya mengalami ini. Tapi Tuhan bentuk saya sehingga saya bertobat, saya jadi seperti sekarang ini. Di mana kita bicarakannya? Ketika kita bersama-sama. Ada satu ayat yang saya cukup lihat berkesan. Kisah 17 ayat 2 sampai 3b. Ini terjadi di kota Tesalonika. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati. Kalau Bapak Ibu baca berikutnya, di situ lihat bagaimana orang Tesalonika berikutnya makin kenal Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Itu kenapa? Dibicarakan 3 minggu berturut-turut, 3 hari Sabat, 3 perlu ada dibicarakan, ada tanya jawab. Itu gunanya makanya kenapa dalam satu gereja perlu adanya nama pemuridan, kelompok sel, komunitas sel, kelompok kecil, apapun itu istilahnya. Di situ apa? Kita bisa selangnya membicarakan Alkitab. Pak, sekarang nggak bisa Pak. Siapa bilang nggak bisa? Kita punya Zoom. Zoom itu gratis buat 40 menit. Emang perlu lama-lama bahasa Alkitab. Kalau kelamaan juga bosan kan? 40 menit cukup. Doa, baca sama-sama, sharing, selesai. Membicarakannya dengan teman-teman kita, membicarakan dalam keluarga kita, sehingga generasi berikutnya nggak hilang. Amerika mempunyai generasi mudanya terhilang, kenapa? Karena ayah mereka tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di sekolah aja nggak boleh berdoa. Mereka tahu kesalahan mereka. Kenapa? Ketika mereka tidak menanam kebenaran ke generasi berikutnya, hilanglah satu generasi. Kita lihat yang ketiga, mengikatkannya atau reminder. Kalau tadi kita lihat ayatnya, dia mengikatkan di tangan. Bentuknya seperti apa? Saya kasih contohnya. Ini adalah gambar dari orang muda, orang Yahudi Israel. Ketika mereka berdoa, tangannya diikat, kepalanya ada satu kotak, isinya apa? Ayat-ayat Taurat. Ini harafiahnya dari ayat itu. Reminder, mengingatkan. Kalau kita apa? Saya kasih contoh paling sederhana. Semua punya jam? Pasti punya. Mengingatkan apa? Oh, ini jam 10 kurang 10. Saya harus ada di gereja. Kenapa? Gereja mulai jam 10. Misalnya seperti itu. Kita janji apa? Dengan orang jam 1. Jam sebagai reminder. Kalau yang sudah menikah mungkin ada cincin. Cincin ini reminder, pengingat. Kenapa? Bahwa kita udah ikat janji di depan Tuhan dengan istri kita atau dengan suami kita. Apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Bagaimana dengan Alkitab? Ada remindernya. Saya mau sampaikan beberapa rekan-rekan kita di seberang. Kita tahu kan mereka doa 5 kali sehari. Teman saya karena dia tidak bisa dengar azan, sederhana. Di handphonenya ada timernya. Menunjukkan kapan dia harus doa, dia harus sembahyang. Dia gunakan apa? Perangkat digital untuk mengingat kita. Kita juga bisa dong. Tiap pagi, jam 5 pagi bangun. Pakai alarm. Buat apa?
buat doa pagi sendiri, buat baca Alkitab. Atau kalau pagi nggak setuju, malam bunyi jam 10, titit. Wah, lagi nonton TV, stop. Ini waktu yang saya udah komit untuk bersekutu, bangun komunikasi dengan Tuhan. Ada reminder. Kita lihat yang keempat, dikatakan menuliskannya. Menuliskannya di tembok. Seperti apa? Emang tulis di tembok? Enggak. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa di Israel itu di rumah-rumah orang Yahudi ada yang namanya mezuzah. Satu kotak kecil, di situ dililit ada kertas isinya ayat Taurat ditempel di pintu. Tujuan apa? Supaya pengingat. Recall bahwa kita hidup harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di rumah ada gambar ini, tangan. Recall, ingat kita hidup. Kita harus berdoa. Karena doa anak seorang Kristen. Atau ada gambar ini di rumah orang tua sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ingat, Tuhan Yesus rindu masuk dalam rumah kita, bertata dalam kehidupan kita. Kita lihat yang terakhir, hati-hatilah. Ulangan 6 ayat 12-16, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain, dari antara Allah lain, Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Hati-hatilah ini saya bagi 3. Yang pertama, jangan engkau melupakan Tuhan. Kita lihat gambar ini. Kapan kita bisa melupakan Tuhan? Ketika kita di masa damai, ketika kita masa senang, ketika kita diberkati. Dengan mudah kita melupakan Tuhan. Gambar ini menggambarkan bahwa ketika mereka merasa damai, ini merupakan bagian gambar dari kitab Hakim-Hakim. Lihat anak-anak kecilnya, ada garis kecil. Ketika mereka damai, bangsa Israel meliriknya apa? Penyembahan berhala, Allah lain. Kita koreksi diri kita. Ketika kita senang, apa kita masih ingat Tuhan? Jangan-jangan yang diingat cuma berkat Tuhan, bukan Tuhannya. Ini lebih lengkapnya. Ini terjadi di kitab Hakim-Hakim. Ketika dalam kondisi damai, mereka melupakan Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, berputar kemudian, Tuhan tidak senang dengan dosa, mereka dihukum, ditindas oleh bangsa sekitarnya. Kemudian mereka berkeluh kesah pada Tuhan, mereka berdoa, Tuhan ampuni, saya sudah berdosa. Tuhan kirimkan hakim-hakim untuk dibebaskan. Hidup mereka senang lagi, damai lagi. Jatuh lagi. Ini yang saya mau sampaikan, jangan melupakan Tuhan ketika kita sudah diberkati, ketika kita dipulihkan Tuhan. Mungkin generasi yang tua sempat dengar ini. Bung Karno pernah berkata, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jas merah. Dalam kehidupan kita, sampaikan kepada generasi berikutnya. Ke teman-teman kita, jangan lupa sejarah. Sejarah bagaimana Tuhan membentuk kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan berkati kita. Jangan lupakan itu. Kalau kita sudah, Tuhan berkati. Kita lihat yang kedua. Jangan engkau mengikuti Allah lain. Di tanah perjanjian, orang Kanaan itu menyembah macam-macam dewa. Musa ingin supaya bangsa Israel tidak menyembah dewa itu, tapi tetap mengikuti Allah. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu zaman dulu berhalanya kita bisa lihat. Kalau sekarang, saya cuma kasih gambar segitiga ini sebagai pemandu. Allah itu yang nomor 1 paling atas. Nomor 2 keluarga. Kenapa keluarga? Ketika kita sakit pasti yang jagain keluarga, nggak mungkin teman kantor. Baru berikutnya church ministry, teman-teman seiman kita. Teman-teman sepelayan kita. Baru berikutnya nomor 4 work business. Baru yang paling bawah others, hobi. Situ ada gambar apa? Ada gambar mobil, ada gambar bola, ada gambar gadget, segala macam. Piramida ini jangan dibalik. Jangan Allah menjadi nomor 2, keluarga jadi nomor 2, hobi naik ke atas, usaha jadi naik ke atas, berantakan semuanya. Tuhan udah ajarkan jangan mengikuti Allah lain. Maksudnya ini, prioritaskan Tuhan di nomor 1. Keluarga nomor 2. Jangan dibalik. Ketika pekerjaan work business itu dibalik, nomor 2 setelah arah, keluarga kita berantakan. Ketika kita membuat
hobi kita di atas semuanya, di atas dari pelayanan kita, di atas teman-teman seiman kita. Ketika kita susah, siapa yang doakan? Nggak mungkin teman hobi kita, teman hobi kita rata-rata mungkin adalah agama lain. Siapa yang bisa dukung? Hanya teman kita. Kita lihat yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Don't tempt. Satu ayat menggambarkannya. Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena Israel telah bertengkar, oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Contoh sederhana paling gampang. Bapak Ibu mungkin tahu Ora et Labora. Berdoa dan bekerja. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara muda sedang kuliah, kerja, jangan mimpi Tuhan memberkati pekerjaan saudara kalau kita berdoa tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita berdoa tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nggak bisa begitu. Kita belajar kuliah cuma berdoa, Tuhan tolong bikin saya bisa mengerti, bikin saya nilai bagus. Tapi kita nggak belajar, itu kita mencobai Tuhan. Kalau kita bisa mengadakan perjalanan jauh, naik mobil atau motor. Tuhan berkati perjalanan saya, tapi kita nggak pernah rawat kendaraan itu, kita mencobai Tuhan. Mobil tinggal dipakai, motor tinggal pakai, tidak pernah dilihat bagaimana olinya, bagaimana remnya. Kemudian kita, Tuhan lindungi saya, itu mencobai Tuhan. Kenapa? Bagian kita merawat kendaraan itu kita nggak lakukan. Jangan seperti itu. Bangsa Israel seperti itu. Dia mencobai Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti ngasih. Dia bilang, nggak apa-apa. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita nggak melakukan menabur, jangan harap kita tuai. Jangan kita minta berkat Tuhan, kalau kita nggak melakukan bagian kita. Ada satu istilah yang sering buat saya menjadi rema adalah, I do my best. Saya lakukan yang terbaik. God do the rest. Allah lakukan selebihnya. Kita berdoa, berusaha, Tuhan nanti memberikan. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu kesimpulan bahwa komunikasi generasi digital, kita semua ini generasi digital, apapun kita umurnya, semua kita pasti mau pakai handphone, pakai segala macam perangkat digital. Kita mesti ingat 3 ini. Pertama, dengarlah dan lakukanlah. Di sini kita belajar tentang teladan. Kita nggak mungkin membangun satu generasi yang baik kalau kita nggak memberikan teladan pada berikutnya. Yang kedua, perhatikan. Ada repetisi, pengulangan. Ada membicarakan, diskusi. Ada reminder, mengingat, ada recall. Ini penting kenapa? Banyak sekali yang kita saat ini generasi terhilang. Kenapa? Karena tidak sering diingatkan. Berapa sering kalau Bapak Ibu orang tua, berapa sering saudara mengingatkan anak-anak saudara? Sekali, 2 kali, 3, sampai bosan, tetap kita perlu ingatkan. Kenapa? Skill, repetition is a mother skill. Kenapa kita perlu ingatkan terus? Dan kita bicarakan, sediakan waktu untuk bersama, makan bersama, membaca firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama. Yang terakhir, hati-hatilah. Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri untuk ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri juga. Di yang terakhir ini, saya ingin sampaikan, berhati-hatilah. Jangan lupakan Tuhan ketika saudara sudah senang. Jangan ikuti Allah lain, jadikan Tuhan tetap nomor 1. Jangan mencobai Tuhan. Kalau Tuhan, Bapak Ibu tidak melakukan bagian saudara, jangan minta Tuhan memberkati. Bagian kita lakukan, Tuhan akan memberikan berkat menimpa buat kita. Di akhir khotbah ini, saya rindu kita sama-sama menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Refnya saja. Di dalam ref itu kita nyanyikanlah kami perlu keajaiban. Generasi ini perlu keajaiban. Kalau lihat lingkungan sekitar kita begitu banyak yang pengaruh-pengaruh yang buruk. Siapa yang bisa memulihkan mereka? Tuhan sanggup, tapi Tuhan butuh kita. Orang tua, kakek, nenek, saudara-saudara segenerasi untuk menyelamatkan generasi ini. Menjadi apa? Generasi yang karakternya dibangun sesuai dengan Kristus. Kita butuh Tuhan. Supaya generasi berikutnya kenal Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, refnya saja. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami
terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami. Kami tahu Tuhan, generasi ini milik-Mu. Kami tahu pengaruh di luar begitu banyak membuat mereka bisa terhilang dari-Mu. Kami butuh Engkau, kami butuh belas kasihan-Mu. Tuhan, kami mau menjawab panggilan itu. Pakailah kami bila kami seorang tua untuk mendidik anak-anak kami. Supaya mereka dengar apa kata Tuhan. Mereka memperhatikan. Mereka tahu apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, bila kami adalah generasi muda-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menyelamatkan generasi kami, teman-teman kami yang belum kenal-Mu. Atau mungkin kenal-Mu tapi sudah jauh. Karena pengaruh dunia ini. Buat kami. Bisa memampu diri kami supaya kami bisa berkata pada mereka. Jangan lupakan Tuhan. Jangan ikuti Allah lain. Tuhan saja pengharapan kita. Apapun bagian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa Ibu seorang kakek, nenek, orang tua, anak muda. Tuhan mau memakai kita pada hari ini untuk membentuk karakter generasi ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai bicara. Tapi Roh Kudus, Engkau bertata di setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadikan firman Tuhan ini rema bagi setiap kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami harus mendengar kebenaran firman-Mu. Bukan cuma dengar, kami juga mau melakukannya Tuhan. Bukan cuma itu, kami juga mau menyampaikan ke generasi berikutnya, ke orang lain. Sehingga bukan cuma kami yang selamat. Tapi juga orang sekitar kami, keluarga besar kami, teman-teman kami. Semua mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mengingatkan kami, bahwa Engkau memakai kami untuk membentuk keluarga kami. Ampuni kami kalau selama ini kami melalaikan tugas kami. Berikan kami kesempatan Bapa, supaya kami bisa menjadi alat-Mu, membawa generasi ini kembali kepada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mau melakukannya, start dari pulang sehabis ibadah ini Tuhan. Membangun hubungan dengan anak kami. Membangun hubungan dengan orang tua kami. Membangun hubungan dengan teman-teman kami. Karena kami alat-Mu untuk membangun generasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.